Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Amang Sintua Rionando Butar-Butar dalam khotbah sekolah Minggu pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami adalah generasi penerus di mana mau belajar senantiasa dengar akan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan berkenan mengajari kami meneladani tokoh Alkitab pada pagi hari ini, yang hidupnya boleh menjadi inspirasi bagi kami untuk kami sebagai generasi penerus bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak berbicara bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, firman Tuhan buat kita pada hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian kesaksian firman Tuhan, nanti bisa baca di running text. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Adik-adik semua, sesuai dengan tema minggu pada hari ini untuk khotbah sekolah minggu, yakni generasi penerus. Adik-adik semua tahu ya, yang namanya generasi penerus adalah keturunan demi keturunan, di mana boleh melanjutkan tongkat estafet dari kepemimpinan sebelumnya. Seperti saya, generasi penerus saya adalah anak saya si Gilbert dan si Deret, dan mereka lah yang akan meneruskan apa yang akan saya wariskan kepada mereka. Demikian pula adik-adik, pada hari ini di khotbah sekolah minggu pada hari ini kita boleh diingatkan bagaimana Bapak Abraham dipanggil oleh Allah, di mana Allah memanggil Abraham ketika dia masih tinggal di negerinya, di negeri yang lama, di mana dia tinggal di Ur Kasdim, ya, dia tinggal di Ur Kasdim, dan dia juga diminta oleh Allah untuk keluar dari negerinya, di mana dia diminta untuk pergi dari Ur Kasdim, dari Haran, ke suatu tempat yang akan dijanjikan oleh Allah. Dan panggilan Allah ini kepada Abraham, di mana Abraham mau pergi walaupun dia nggak tahu bangsa yang mana yang akan, ke tempat yang mana yang akan ditunjukkan oleh Allah, tapi dia keluar dari Haran dan meneruskan ke tempat yang ditentukan dan dijanjikan oleh Allah. Dan akhirnya kita tahu secara keseluruhan bagaimana Abraham, seperti janji Tuhan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar dan memberkati semua keturunannya, dan memberkati orang-orang yang memberkatinya, dan mengutuk orang-orang yang mengutuknya. Dan Abraham menjadi bapak orang percaya. Sampai dengan sekarang kita mengimani dan percaya bahwa Allah memilih dan menentukan Abraham menjadi teladan bagi semua orang percaya, dan dia disebut bapak orang percaya. Adik-adik semua, kita boleh lihat dari judul yang saya katakan tadi, generasi penerus. Nah, kita adalah generasi penerus Abraham yang akan melanjutkan apa yang akan kita lanjutkan, teladan yang diberikan, yang ditunjukkan oleh Abraham. Yang pertama teladannya adalah Abraham ini orangnya taat, adik-adik ya. Dia taat kepada Tuhan Allah. Ketika Allah berkata, keluar dari negerimu, pergi ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tempatnya belum tahu di mana. Mereka berjalan keluar dari negerinya, dari Haran, dan mereka diminta untuk pergi berjalan ke suatu tempat yang nggak tahu di mana. Tuhan yang berjanji yang akan menunjukkannya. Tapi Abraham, dia taat sama Tuhan. Ketaatan Abraham juga nampak ketika Ishak anaknya disuruh dikorbankan di suatu tempat, dan ketika Allah berkata korbankan dia, Ishak diikat, dipersembahkan dan mau disembelih. Tapi Tuhan melihat ketaatannya dan menunjukkan kambing domba yang sedang tersangkut kakinya
Dan itulah yang akhirnya dipersembahkan, bagaimana Abraham selalu taat akan perintah Tuhan, selalu dia mengerjakan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dan yang selanjutnya kita bisa pelajari dari Abraham sebagai generasi penerus Abraham, selain dia adalah taat, dia juga melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Adik-adik, ketaatannya sudah dikasih tunjuk, dan akhirnya kita bisa melihat Abraham ini menginspirasi kita. Karena apa? Karena dia menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang taat, yang bisa diteladani, yang bisa dipegang perkataannya, perbuatannya, dan kepadanya Allah berkenan, maka hidupnya yang kedua akan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, dalam nasi ini dikatakan dia menjadi orang yang diberkati, namanya pun masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Luar biasa sekali Bapak Abraham ini, ya. Seperti lagu sekolah minggu itu, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anaknya, dan kamu dan aku juga anak-anak Abraham. Mari kita meneladani dan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Abraham. Dia menjadi teladan dalam perbuatannya, yakni ketaatannya, dan juga dia menjadi orang yang diberkati. Ketika dia diberkati, dia menjadi kaya, dia menjadi masyhur. Lalu yang ketiga, dia menjadi berkat bagi orang lain. Bisa nggak adik-adik seperti Bapak Abraham ini? Bisa nggak kita belajar menjadi orang yang taat? Taat kepada orang tua, tunduk kepada orang tua, taat kepada guru, tunduk kepada guru, segan kepada yang sebaya, dan mengasihi yang sesama, dan hormat selalu kepada yang lebih tua. Itu yang harusnya kita lakukan sebagai generasi penerusnya Abraham, bahwa Abraham mewariskan ketaatannya, dan dia menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Ketika dia sudah diberkati, maka dia menjadi berkat. Yang selanjutnya apa yang diwariskan oleh Abraham adalah iman percayanya kepada Tuhan. Adik-adik, ini yang paling penting, sehingga Abraham disebut Bapak orang percaya. Kita harus mewariskan, meneruskan apa yang sudah diteladani oleh Abraham, iman percaya kepada Tuhan. Kamu tahun depan akan mendapatkan seorang anak. Sarai istrimu akan melahirkan anak, beri dia namanya Ishak. Itu belum terjadi adik-adik, tapi dia diminta untuk percaya. Sama ketika dia disuruh keluar, dia tunduk, dia taat, dan dia beriman. Tuhan yang akan tunjuk jalannya. Sama seperti juga ketika dia mau mempersembahkan Ishak. Ishak ketika bawa kayu, bawa obor, Bapak, di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada obor, ada pisau. Mana korban persembahan yang akan dipersembahkan kepada Allah? Dengan iman Abraham berkata, Tuhan yang akan menyediakannya anakku, katanya. Dia berkata dengan iman. Imannya Abraham patut diacungi jempol. Dan akhirnya kita boleh menjadi anak-anak yang boleh meneruskan apa yang diwariskan oleh Bapak Abraham, yakni iman percaya kita kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita belajar menjadi orang-orang yang mengimani Tuhan lebih lagi, lebih dalam lagi. Kita mau mempercayai Tuhan, tidak ragu-ragu sama Tuhan. Terus belajar Alkitab, belajar baca kitab suci, sekolah minggu, dan terus berdoa, sehingga iman percaya kita terus-menerus dibangun, diperbaharui. Yang sudah ada kebiasaan mau baca Alkitab, itu kebiasaan yang baik, mari terus diteruskan, ya kan? Kalau mau bertumbuh seperti lagu sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci tiap hari, terus belajar firman Tuhan. Memang nggak harus bibelon, ya katanya bibelon, baca Alkitab terus 24 jam, enggak. Tapi bangun tidur baca satu pasal, mau tidur baca satu pasal, sebelum dan sesudahnya berdoa. Maka itu adik-adik akan terus bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Karena itu adik-adik, mari melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh sama-sama kita pelajari dari teladannya Bapak Abraham, yang boleh kita wariskan dan kita teruskan. Kita adalah generasi penerusnya. Mari kita teladani Bapak Abraham. Dan yang menjadi ayat hafalannya adik-adik, yakni dari Yosua pasal yang pertama, Yosua 1 ayat yang ke-6. Demikian kesaksian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini.
memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Adik-adik, ini pesan Allah kepada Yosua, dan tempat yang sudah dijanjikan Allah itu dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Yosua yang menjadi pemimpin pada saat itu yang akan memasuki tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tanah yang penuh dengan kekayaan alamnya, susu, madu, dan semua hasil bumi yang begitu melimpah. Itu yang dijanjikan Allah kepada keturunan Abraham. Karena itu adik-adik, mari kita terus belajar dari firman Tuhan dan terus meneladani apa yang diajarkan oleh firman Tuhan pada hari ini, yakni meneladani dan menginspirasi dari tokoh Alkitab, yakni Bapak Abraham. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, buahnya lebat melalui cara hidup kami. Tandalah kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang merupakan generasi penerus Abraham, untuk terus menjadi berkat. Ketika Tuhan boleh kami datang kepadamu, kami mentaati Tuhan, kami boleh mengimani Tuhan, dan Tuhan memberkati kami sehingga kami jadi berkat bagi orang lain. Terpuji nama Tuhan. Kami lanjutkan aktivitas kami, kami lanjutkan ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semua. Terima kasih.